hari ini mendapatkan keberkahan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan absen dulu ya. Bapak akan absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Coba Alfi Badriah ada? Oh ada, alhamdulillah. Terus Ali Siti Nurjana ada ya. Kemudian Anjar oh ada. Terus Ihsan Al-Faizin ada juga. Cecep Dendi oh iya ada. Qadar Selihat hadir. Saryana oke hadir juga. Kemudian Faisal mana? Oh ada. Yusef ada. Siti Rosidah oh hadir. Sehat Siti Rosidah? Kemarin katanya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk kembali ya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana? Masihkah kalian ingat pelajaran sebelumnya? Tentang apa coba? Ayo kita ingat pelajaran sebelumnya itu pelajaran apa? Ya, kalian apa? Iya betul, tentang zikir dan sholat. Betul. Nah, siapa yang tahu saat ini adalah pelajarannya atau materinya tentang apa? Iya Isan? Iya betul. Tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Betul sekali ya. Berarti kalian mengikuti dan sudah mungkin membaca apa yang sudah Bapak suruh di minggu kemarin. Nah, sekarang ada sebelum kita mulai ya, Bapak ada sedikit pertanyaan atau ulasan dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Sebelum kita bahas siapakah Nabi Sulaiman alaihissalam itu, atau putra dari siapakah Nabi Sulaiman alaihissalam? Mungkin ada yang pernah dengar atau mungkin pernah hafal tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya, Abi? Oh iya betul. Dan itu putranya dari Nabi Daud alaihissalam. Betul sekali. Berarti kalian juga alhamdulillah sudah pernah dengar cerita ya, pernah tahu tentang cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Betul ya? Alhamdulillah. Nah, adapun manfaat dari kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Sulaiman ini adalah salah satunya ya, Bapak akan sebutkan di sini, semakin menjadikan kita lebih menyadari bahwa kecerdasan dan juga kekayaan itu tidak ada apa-apanya ketika kita tidak mengimbangi dengan ketaatan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu manfaatnya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita saat ini yaitu adalah dengan mempelajari kisah keteladanan kali ini, kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, diharapkan kita semua dapat meneladani ya, dapat meneladani dari kisah-kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan juga dengan kita mempelajari kisah keteladanan ini diharapkan juga mampu untuk menunjukkan atau mungkin juga dapat mencontoh juga beberapa sifat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu salah satu. Semoga kita dapat mengikuti semua keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dilanjut di sini tadi sudah disampaikan dan tadi sudah ditanyakan sedikit tentang siapa itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam
dari Nabi Daud alaihissalam yang mewarisi kerajaan ya, yang mewarisi kerajaan dari siapa? Dari Nabi Daud alaihissalam ya, dari ayahnya. Nah, yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam itu tidak hanya kerajaannya saja, melainkan juga tugas ya, tugas yang diberikan oleh Allah, yaitu sebagai nabi, betul, sebagai nabi Allah atau sebagai utusan Allah. Nah, tugas dari seorang rasul, nabi dan rasul itu apa? Adalah menyampaikan risalah ya, menyampaikan risalah yang dibawa oleh beliau. Risalahnya itu risalah tersebut yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Betul ya? Untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun perbedaan nabi dan rasul, siapa yang tahu? Ayo, ya, Alfi apa? Kalau nabi itu apa? Oh iya, yang mendapatkan wahyu dari Allah tapi hanya untuk diri sendiri. Sedangkan rasul, ya pada betul, itu ya perbedaannya, untuk disampaikan kepada umatnya selain kepada diri sendiri. Selanjutnya kita ke materi yang akan kita bahas ya. Tadi baru tentang biografi dari Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Nah, untuk materi yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini adalah materi intinya ya. Yang akan kita bahas adalah tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ada apa saja kisah Nabi Sulaiman alaihissalam itu? Ada yang tahu? Ya, coba siapa yang tahu? Yang mungkin pernah kalian dengar deh, gitu ya. Coba kira-kira apa dari kisah Nabi Sulaiman yang mungkin pernah kalian tahu atau mungkin bahkan populer di telinga kita apa? Ya, Cecep apa, Cep? Oh iya, kisah tentang apa? Kisahnya dengan apa? Oh iya, dengan seekor burung hudhud ya. Kisah dengan burung hudhud. Dengan burung hudhud. Nah, itu ya. Ada lagi? Kita ambil dua saja yang akan kita bahas kali ini. Apa satu lagi? Yang berkaitan dengan burung hudhud itu sendiri apa? Iya, padahal apa? Oh iya, betul. Apa? Kisah tentang Ratu Bilqis ya. Ratu Bilqis. Nah, mungkin pernah tahu dan juga sering kita dengar yang namanya Nabi Sulaiman atau setiap nabi ya. Setiap nabi itu memiliki beberapa kisah yang menarik ya dari dalam kehidupannya. Nah, yang kita ambil di sini yang sedang kita pelajari adalah tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentu di sini memiliki beberapa kisah dan kisah ini juga sudah tercatat di dalam Al-Quran sebetulnya. Ada yang tahu nggak? Di dalam Al-Quran itu kisah tentang Nabi Sulaiman dengan burung hudhud dan juga Ratu Bilqis ini dicatat dan diabadikan di dalam Al-Quran itu dalam surat apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, bisa dibuka mungkin bukunya ya, buku materinya. Coba siapa? Ya, Siti Rosidah apa? Oh iya, surat
An-Naml ya. An-Naml. An-Naml ayat berapa? Ayat 18 sampai 26 ya. Ayat 18 sampai 26. Nah, yang diceritakan di sini tentang kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud itu tercatat di dalam surat An-Naml ayat 20 sampai 24 saja. Selanjutnya dilanjutkan dengan kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis sampai ayat 26 gitu ya. Sedikit akan Bapak jelaskan ya di sini tentang kisah Nabi Sulaiman, dan mungkin kalian pun juga sudah pada tahu sebetulnya. Tapi Bapak nanti di akhir akan mencoba untuk menyuruh kalian salah satunya ya untuk menceritakan kembali kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hudhud ataupun dengan Ratu Bilqis ya. Nah, sedikit Bapak akan jelaskan mengenai kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hudhud ini. Jadi di dalam Al-Quran itu dikisahkan pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam sedang melakukan perjalanan, ya, melakukan perjalanan dan disertai dengan bala tentara yang begitu banyak dan besar mungkin ya jumlahnya. Dalam barisan kelompok burung tersebut ternyata ada yang sering Nabi Sulaiman alaihissalam sangat dekat dengannya, yaitu burung hudhud. Dan ternyata pada saat diabsen, pada saat diperhatikan, ternyata burung hudhud yang dia cari ternyata tidak ada gitu. Sampai dia mengatakan, apakah burung hudhud termasuk yang tidak hadir? Itu yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Jadi dalam rombongan ketika di pasukannya itu tidak ada si burung hudhud, dia sampai mengatakan, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran ya, ayat 18-nya. Kemudian Nabi Sulaiman sampai menyerukan sebuah ancaman kepada burung hudhud apabila si burung hudhud tersebut tidak datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak menghadap kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan tanpa alasan yang jelas, maka Nabi Sulaiman alaihissalam akan memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Bahkan dikatakan ancamannya itu apa? Ada yang tahu nggak ancaman apa yang disampaikan kepada si burung hudhud pada saat itu? Apa? Iya apa? Siapa itu? Tariana ya? Iya. Apa Tariana? Oh iya, mencabuti bulunya. Jadi rencananya itu akan dicabuti bulu si burung hudhud dan juga akan disembelih juga sebetulnya ya. Dan terakhirnya akan dijemur di bawah terik matahari. Itu ancaman yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada si burung hudhud tersebut. Nah, setelah menyampaikan ancaman tersebut, tiba-tiba burung hudhud tersebut datang kepada Nabi Sulaiman dan menyampaikan maafnya karena keterlambatan burung hudhud tersebut dalam pasukan tersebut ya. Dia datang dan meminta maaf tuanku gitu ya. Saya datang terlambat karena saya telah melakukan perjalanan yang sangat jauh gitu ya, sangat jauh. Lalu diperhatikan dan mungkin disimak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia melakukan perjalanan dari mana? Dia menjelaskan ternyata dia telah melakukan perjalanan dari suatu negeri yang bernama Sabah ya. Yang mana di negeri tersebut ada sebuah kerajaan yang sangat megah dan sangat besar ya, yang sangat besar, dan juga dipimpin oleh seorang ratu gitu ya, oleh seorang perempuan, yang mana dalam kehidupan kerajaan tersebut dan juga rakyatnya berkehidupan dengan yang makmur, dengan berkecukupan ya. Hidupnya makmur, tidak ada kesulitan mungkin dalam ekonominya. Nah, namun sayangnya kata si burung hudhud tersebut, mereka
tidak menyembah kepada pemilik yang sebenarnya. Siapa pemilik dari kekayaan semua yang ada di dunia ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Betul ya. Nah, ternyata dia tidak menyembah kepada Allah yang memiliki segalanya di alam dunia, gitu. Lalu si ratu tersebut dan rakyatnya itu yang kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Bilqis ini, oh ya namanya Bilqis ya. Tadi belum disampaikan, nama ratu tersebut adalah Ratu Bilqis ya. Nama Ratu Bilqis. Nah, yang memimpin ini di sebuah kerajaan yang sangat makmur ini, apa yang mereka sembah? Ternyata yang mereka sembah adalah matahari ya, matahari. Jadi Tuhan mereka itu adalah matahari. Begitu. Lalu di sini Nabi Sulaiman alaihissalam pun juga percaya dengan apa yang dijelaskan oleh burung hudhud tersebut. Nah, tidak langsung percaya sebetulnya Nabi Sulaiman alaihissalam, melainkan dia memberikan syarat ya kepada si burung hudhud ini. Kalau memang berita yang dibawanya itu benar adanya, maka apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam itu akan tersampaikan kepada yang dimaksud, berarti kepada Ratu Bilqis, dan memberikan sebuah surat Nabi Sulaiman alaihissalam kepada ratu dari kerajaan di negeri Sabah tersebut, yang dititipkan melalui burung hudhud, gitu ya, melalui burung hudhud. Akhirnya burung hudhud pun juga menyanggupi karena memang berita yang dibawanya itu tidak bohong. Akhirnya surat tersebut dibawa oleh siapa? Oleh burung hudhud tersebut. Setelah dibawa, kemudian dia terbang lagi, melakukan perjalanan lagi ke negeri Sabah tersebut. Dan pada saat tiba di kerajaan si Ratu Bilqis ini, dia melayangkan surat tersebut kepada Ratu Bilqis. Dan tiba-tiba Ratu Bilqis pun juga kaget karena menerima secari kertas ya, sebuah surat ternyata ya. Kemudian surat tersebut yang dibawa oleh burung tersebut dibukalah. Setelah dibuka, ternyata isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu arti dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertama kali yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Isinya tidak lain adalah saya adalah Sulaiman, gitu ya. Saya adalah Sulaiman. Janganlah engkau berlaku sombong. Itu adalah isi dari surat tersebut. Janganlah engkau berlaku sombong kepadaku. Kemudian di dalam isi surat tersebut yang menyuruh si Ratu Bilqis ini untuk datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan maksud untuk berserah diri. Tujuannya kenapa disebutkan si Ratu Bilqis ini janganlah berlaku sombong menurut Nabi Sulaiman? Karena dia menyembah bukan kepada Allah, melainkan kepada matahari. Sedangkan kekayaan yang mereka dapat itu semua atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia tidak tahu. Makanya di sini Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak untuk bermusyawarah. Sebetulnya ini salah satu keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah senang atau suka bermusyawarah. Tidak langsung semata-mata memerangi sebuah kerajaan, tidak. Tapi dia mengajak dulu berkomunikasi, bermusyawarah sampai ada hasil keputusan yang terbaik nanti, hasil akhirnya. Kalau memang tidak tidak ditemukan atau mungkin juga tidak mau menerima apa yang disampaikan risalahnya itu dari Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana risalah tersebut dari Allah untuk disampaikan dan dia tidak menerima, barulah di situ untuk melakukan peperangan. Nah, di sini pun juga Nabi Sulaiman tidak takut. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman ini memiliki sebuah pasukan yang sangat besar dan juga sangat banyak, dan mungkin bisa dikatakan Nabi Sulaiman ini merupakan seorang raja yang memiliki pasukan yang sangat besar ya. Sangat besar, dan mungkin bisa dikatakan sebagai pasukan terkuat sedunia yang pernah ada. Kenapa bisa dikatakan demikian?
Karena di dalam pasukannya itu bukan hanya terdiri dari manusia saja, ya, bukan terdiri dari manusia saja, melainkan juga di sana terdapat para hewan dan juga jin. Ini yang menjadikan pasukan Nabi Sulaiman ini dikatakan pasukan yang terkuat di dunia yang pernah ada. Dan di sini pun juga Nabi Sulaiman dikatakan sebagai raja yang sangat bijaksana. Contohnya tadi kan pada saat ingin menyampaikan atau bukan berbeda pendapat, berbeda keyakinan, gitu ya. Dia tidak menyembah Allah, kerajaan tersebut bukan langsung diperangi, melainkan diajak dulu untuk bermusyawarah. Itu salah satunya ya. Itu hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu. Nah, kemudian dari apa yang sudah dibaca oleh si Ratu Bilqis ini, akhirnya dia memutuskan untuk mengirim beberapa pengawalnya, untuk mendatangi siapa? Untuk mendatangi Nabi Sulaiman dengan membawa sebuah hadiah, yang mana menurut Ratu Bilqis itu hadiah tersebut adalah hadiah terbaik, karena sangkaan dari si Ratu Bilqis ini, kenapa Nabi Sulaiman sampai mengirimkan surat seperti itu, mungkin juga berupa ancaman juga. Jika dia tidak mau berserah diri, maka bersiaplah untuk berperang, gitu kan, untuk dihancurkan oleh para pasukan Nabi Sulaiman. Nah, mungkin dia dianggap juga di situ ada ancamannya juga. Nah, yang beranggapan bahwa Ratu Bilqis ini, Nabi Sulaiman hanya merasa iri sebetulnya, iri atas apa yang kerajaan Ratu Bilqis itu miliki. Dia tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman itu termasuk raja yang sangat kaya raya di dunia sebetulnya, gitu ya, karena tidak tahu, gitu. Nah, akhirnya dia mengirimkan beberapa pengawalnya untuk membawa hadiah kepada Nabi Sulaiman, dan setibanya di kerajaan Nabi Sulaiman, masya Allah, di sini mereka dikagetkan dengan kemewahan yang sangat menakjubkan, gitu ya, di kerajaannya. Kerajaannya begitu luas, begitu megah, dan sangat menarik, bahkan lebih bagus dari kerajaan milik ratunya sendiri, gitu. Itu hebatnya. Makanya kaget pas dilihat pun juga banyak pasukannya berjejer, gitu kan, berjejer banyak. Ternyata bukan hanya manusia saja di sana, melainkan juga terdapat pasukan hewan juga di situ. Dan mungkin juga di situ jinnya bisa terlihat mungkin ya. Dan pasukan jinnya pun juga ada di sana, gitu. Itu hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai dia datang menghadap Nabi Sulaiman. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman pada saat datang pengawalnya Ratu Bilqis? Nabi Sulaiman alaihissalam menyambutnya dengan hangat, menyambut dengan baik seperti biasa dia menyambutnya, tidak langsung merasa marah atau tidak. Dia menghadap Nabi Sulaiman, tapi dengan kebijakan Nabi Sulaiman itu menjadikan si pengawal tersebut merasa segan, dan dia menyampaikan beberapa hadiah yang diamanahkan oleh ratunya itu, padahal di dalam hatinya para si pengawal ini justru hadiah yang dia berikan justru tidak ada apa-apanya, gitu. Sampai dia merasa malu sebetulnya, karena hadiah yang diberikan justru tidak ada apa-apanya dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, setelah menyambutnya, Nabi Sulaiman alaihissalam juga tidak menerima apa yang dihadiahkannya itu, tidak sama sekali menerimanya. Aku sudah mendapatkan cukup harta yang begitu baik dan juga banyak, yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan hadza min fadli rabbi, gitu ya. Itu yang selalu dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan suatu pujian. Bahwa beliau mendapatkan Quran yang sangat luar biasa. Maka yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam adalah hadza min fadli rabbi, gitu ya. Masya Allah. Nah, akhirnya para pengawal itu pun juga kembali lagi ke negerinya. Setelah kembali ke negerinya, dia menyampaikan apa yang dia dapati oleh mata kepalanya sendiri dari para si pengawal ini, para utusan si Ratu Bilqis. Dari apa yang disampaikan oleh si para pengawal ini, Ratu Bilqis tersebut merasa
takjub, apakah betul seperti itu, sehingga akhirnya si Ratu Bilqis memutuskan untuk datang langsung kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Apakah betul? Tadinya hanya mengetes apakah dia termasuk raja yang serakah, gitu kan? Ternyata tidak, masya Allah. Sampai akhirnya Ratu Bilqis ini penasaran, ingin langsung menemuinya. Dan dikatakan juga bahwa Ratu Bilqis ini merupakan seorang perempuan yang sangat cantik jelita, gitu ya. Nah, setelah beberapa rencana, setelah direncanakan, dimusyawarahkan juga oleh para pengawalnya, akhirnya si Ratu Bilqis ini melakukan perjalanan ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun beritanya ini sudah sampai kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa ya yang menyampaikan bahwa Ratu Bilqis akan datang kepada Nabi Sulaiman? Siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Siapa? Ya, siapa? Siti Nurjana apa? Ya, tepat. Siapa? Burung Hud. Nah, si burung Hud ini yang menyampaikan informasi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, gitu ya. Berarti dikatakan bahwa si burung Hud ini adalah seekor, berarti ya, seekor bird. Kalau manusia kan informan ya, informan. Seorang yang membawa informasi. Tapi di sini dikarenakan burung hudud adalah seekor binatang, maka dia adalah binatang pembawa informasi, ya kurang lebih seperti itu. Nah, lalu setelah mendengar informasi dari si burung hudud ini, Nabi Sulaiman melakukan rencana. Nah, memiliki rencana. Rencananya apa? Ada yang tahu rencananya apa? Rencana yang akan dilakukan Nabi Sulaiman tatkala Ratu Bilqis akan datang kepada Nabi Sulaiman. Ya, apa? Faisal? Apa? Ya, memindahkan singgasananya. Singgasana siapa? Singgasana Ratu Bilqis. Nah, itu Ratu Bilqis ini memiliki sebuah singgasana yang sangat mewah, dan itu pun juga disampaikan oleh burung hudud pada saat waktu di absen tidak ada itu, pada saat menjelaskan kepada Nabi Sulaiman, seorang ratu yang memiliki singgasana yang sangat mewah, gitu. Nah, maka singgasananya ini rencana akan dipindahkan dan dibawa kepada kerajaan Nabi Sulaiman, gitu. Setelah berencana, bermusyawarah dengan para pasukannya, para di sini penasehatnya mungkin juga di sana. Nah, ternyata ada yang menyanggupi untuk memindahkan singgasananya tersebut yang dari jaraknya berpuluh-puluh kilometer mungkin ya jauhnya, yang bisa dipindahkan dalam waktu sekejap. Nah, siapa yang bisa? Nah, itu kata Nabi Sulaiman. Ternyata ada yang menyanggupi. Kalau Ifrit mungkin bisa dalam waktu kurang lebih 1 jam. Ada mungkin sebelumnya, ada yang mungkin 1 hari. Karena perjalanan dari negeri Sabah ke Palestina itu kan tempat Nabi Sulaiman alaihissalam itu di Palestina, sedangkan negeri Sabah itu di negeri Sabah ya mungkin jauh jaraknya, itu jaraknya bisa berhari-hari karena belum ada kendaraan yang ada mungkin sebuah unta ataupun gajah saat itu. Dan gajah dulu sama gajah sekarang mungkin berbeda ya. Gajah dulu tubuhnya sangat besar-besar. Nah, ada yang menyanggupi yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis tersebut hanya dengan sekejap mata saja. Jadi sebelum mata berkedip, pada saat berkedip kemudian sebelum membuka mata, maka si singgasananya itu sudah ada di tempat yang dikehendaki. Gitu. Siapa itu? Kalau tidak salah, itu adalah murid dekatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau tidak salah ya. Jadi seorang manusia, bukan dari sebangsa jin ya. Akhirnya si rencananya ini berhasil, singgasananya sudah hadir di kerajaan Nabi Sulaiman, dan tidak lama kemudian baru Ratu Bilqis dan juga pasukannya baru datang. Nah,
Setelah datang disambutnya oleh Nabi Sulaiman dan kemudian ditunjukkan kepada sebuah singgasana. Di situ ada singgasana dua, satu singgasananya Nabi Sulaiman dan satu singgasananya Ratu Bilqis. Tapi sudah dimodif sedikit ya, sudah dimodif sedikit. Kemudian ditanyakan, apakah singgasanamu di kerajaan seperti itu, gitu kan? Itu yang ditanyakan oleh Nabi Sulaiman. Ternyata pas diperhatikan dengan seksama, diperhatikan baik-baik, ternyata betul itu adalah singgasananya. Padahal dari sebelumnya dia merasa mustahil, tidak mungkin karena jarak yang begitu jauh dan bagaimana cara memindahkannya, gitu kan? Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam betul seorang rasul ya, yang memiliki sebuah mukjizat ya yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Itu ya kelebihannya. Nah, setelah itu kemudian Ratu Bilqis pun dibawa masuk ke dalam kerajaannya dan tiba-tiba di situ ada sebuah kejadian yang mungkin dianggapnya lucu ya pada saat itu, sampai si Ratu Bilqis ini merasa tersipu malu. Jadi pada saat masuk dia sampai mengangkatkan roknya gitu, sampai mengangkatkan roknya karena dia menyangka dia berjalan di atas air. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan, tenanglah, kita berjalan bukan di atas air melainkan di atas kaca yang bening ya, yang di bawahnya seperti mengalir air dan terdapat ikan berenang di sana. Jadi menyangkanya dia di atas air, ternyata bukan. Gitu, masya Allah. Nah disitulah baru menyadari ternyata Ratu Bilqis betapa sesatnya saya, karena selama ini dia sudah melupakan karunia yang sebenarnya, pemberian siapa. Jadi dengan kerajaan yang dia miliki dia tidak ada apa-apanya dengan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya setelah bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Bilqis pun juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman, maka Allah pun juga menjadikan Ratu Bilqis tersebut yang merupakan wanita tercantik, wanita yang sangat cantik jelita, itu dijadikan istrinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu kurang lebih kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hudhud dan juga Ratu Bilqis. Nah, sekarang dari apa yang sudah Bapak paparkan, dari apa yang sudah Bapak jelaskan dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hudhud dan juga Ratu Bilqis, nah, Bapak akan coba untuk sedikit menanyakan kembali dengan beberapa pertanyaan ya. Apakah kalian tadi betul-betul menyimak dan mendengar dari apa yang Bapak sampaikan, ataukah hanya mengulang saja dari tadi ya? Oke, pertanyaannya nggak akan susah. Nabi Sulaiman alaihissalam itu mendapatkan sebuah kerajaan dari ayahnya, kerajaan yang sangat megah, yang sangat luar biasa, yang mungkin bisa disebut Nabi Sulaiman adalah orang atau nabi paling terkaya ya. Pertanyaannya, siapakah Bapak Nabi Sulaiman alaihissalam? Tuh, ayo siapa? Cung. Anjar, apa Anjar? Iya betul, Nabi Daud alaihissalam. Bagus ya. Berarti kalian tadi menyimak dari apa yang Bapak sampaikan. Nomor kedua, ada 3 pertanyaan ya. Nomor kedua, dari apa yang tadi Bapak sudah sampaikan, bahwa burung hudhud ini pada saat diabsen itu tidak ada dalam pasukan atau dalam barisannya. Nah, pertanyaannya, dari manakah burung hudhud melakukan perjalanan pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam mengabsen atau mengecek kehadiran si burung hudhud ini? Ada yang tahu dari mana tadi si burung hudhud ini melakukan perjalanan? Siapa? Iya, Siti Rasidah apa?
Iya, tepat sekali. Ternyata burung gurun itu melakukan perjalanan dari negeri Sabah. Betul. Satu lagi, ya. Satu lagi. Pertanyaannya, di negeri Sabah itu dipimpin oleh seorang ratu yang cantik jelita, yang mana kerajaannya tersebut sangat kaya raya dan juga makmur kehidupannya. Apa yang disembah oleh ratu negeri ini yang disebut Ratu Bilqis, ya, ratu negeri Sabah ini, ratu kerajaan negeri Sabah, dan para rakyatnya? Siapa? Ya, pada terlihat apa? Tepat sekali. Matahari. Itu yang disembah oleh Ratu Bilqis dan juga pengikutnya, ya. Yang disembahnya adalah matahari. Pinter. Nah, terakhir di sini bukan pertanyaan, tapi Bapak akan coba ngecek nih, ya, akan mencoba bukan mempertanyakan, ya. Di sini Bapak akan mengetahui sampai sejauh mana cara menyimak kalian, cara pemahaman kalian dalam hal pemahaman dari apa yang Bapak sampaikan tentang kisah Nabi Sulaiman tadi. Sampai sejauh mana kalian dapat atau mampu menceritakan kembali kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung gurun dan juga Ratu Bilqis. Di sini Bapak akan tentukan, ya. Bapak akan tentukan sebagai perwakilan saja semampunya untuk dapat menceritakan. Oke. Di sini Bapak akan coba kepada, ya, kamu Ihsan, coba tolong maju ke depan untuk menceritakan bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hudhud dan juga Ratu Bilqis. Bagaimana, ya? Silakan maju ke depan, Ihsan. Oke. Wih, tepuk tangan. Bagus, ya. Nah, walaupun ya sedikit ada kekurangan dari apa yang Ihsan sampaikan barusan, tapi perlu diapresiasi. Bagus, ya, Ihsan. Dari apa yang Ihsan sampaikan, dari apa yang Ihsan simak tadi, dan yang lain pun juga Bapak percaya insya Allah mampu, ya. Di sini perwakilannya adalah Ihsan. Bapak sangat mengapresiasi sekali, sangat the best, ya. Dan yang lain pun juga tidak kalah the bestnya, ya. Syukran, bagus sekali. Nah, di sini sekarang Bapak ada beberapa latihan, ya, beberapa latihan. Di sini ada materinya juga. Ada beberapa materi sebelum. Nah, ini materinya, ya. Dan ini adalah evaluasinya dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Nah, Bapak akan coba untuk memberikan latihan ini kepada kalian untuk kalian dapat kerjakan. Jadi sebelumnya kalian baca dulu nih materinya, baru kemudian nanti kerjakan tugasnya. Oke? Ya. Kerjakan, Bapak beri waktu kurang lebih 15 menit, ya. Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakan, lalu dikumpulkan, ya. Oke. Ini siapa dulu, ya? Oh ya, Alfi dulu silakan. Ini. Alfi. Ya. Terus ini siapa? Ya, ini dan kemudian ini siapa? Padar. Oke. Ya, tadi anak. Kemudian siapa? Ini. Ini. Ya. Ini. Ya. Bagus. Ini tolong. Ya. Oke. Oke. Tolong dikerjakan, ya. Waktunya 15 menit dari sekarang dalam pengerjaannya. Nanti dikumpulkan. Selamat mengerjakan. Di mana sudah? Waktunya tinggal 1 menit. Ya, tinggal 1 menit lagi. Oke. Ada yang sudah?
Siapa yang sudah? Oke. Ya, makasih. Siapa lagi? Oh ya, bagus. Siapa yang sudah? Ya. Ya, bagus. Oke, siapa yang sudah? Oh ya, oke. Sini. Terima kasih. Oke. Ya. Bagus. Iya. Oh iya udah. Hampir semua ya udah. Nah, Tariana belum. Apa? Kenapa? Ada kendala? Susah atau gimana? Silakan ya ditunggu. Kita tunggu aja sambil ya. Kita tunggu sambil lanjut aja ya. Oke. Ini latihannya sudah Bapak terima, evaluasinya. Ya. Tinggal satu orang lagi, yaitu Tariana. Silakan join aja, silakan kerjakan santai aja untuk mengerjakannya. Baiklah, evaluasinya sudah Bapak terima dan Bapak juga sudah periksa ya. Dari banyak yang mengerjakan ini, dari semua yang mengerjakan ini, yang lulus di atas KKM ya itu ada 4 orang. Ada 4 orang dan yang mendapatkan sempurna nilainya itu hanya 1 orang. Dan itu Bapak sebutkan saja, yaitu Iksan ya. Selamat ya. Bagus. Kemudian yang 3 lainnya itu nilainya di atas KKM ya. 3 orang. Ini yang lulus di atas KKM. Alfi Badriah, selamat ya. Aisiti Nurjana dan juga Cecep Dendi. Yang lainnya ternyata di bawah KKM. Oke, gak apa-apa ya. Ini Bapak nanti akan berikan tugas remedial ya bagi yang kurang di bawah KKM. Adapun bagi yang di atas KKM, Bapak akan berikan pengayaan. Dan remedial dan juga pengayaannya nanti akan Bapak sampaikan pada saat nanti dikumpulkannya berbarengan dengan penugasan nanti ya. Oke. Untuk kesimpulan dari materi hari ini ya, kira-kira apa saja kesimpulannya dari kisah yang tadi kita bahas? Coba ada yang tahu? Kita ambil kesimpulannya bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam yang memiliki kerajaan yang sangat megah ya, dan juga seorang Nabi Sulaiman itu seorang Nabi yang kaya raya, tetapi tidak sombong, dia tetap tawadhu ya, gitu. Terus kemudian burung hudhud, nah di sini sebagai pemberi informasi dari apa yang dibutuhkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, terlebih pada saat menyampaikan informasi atau berita tentang negeri Sabah ya, tentang Ratu Bilqis itu. Kemudian dari apa yang sudah kita paparkan tadi, di sini ada beberapa sifat yang bisa kita kutip ya, bisa kita petik. Salah satunya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi atau seseorang yang senang untuk bermusyawarah tanpa melakukan kekerasan sebetulnya ya, itu salah satunya. Semoga sifat tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga memiliki sifat tawadhu, walaupun dia kaya raya dia tidak sombong gitu. Dan lagi Nabi Sulaiman alaihissalam termasuk seorang raja yang sangat bijaksana dan termasuk raja yang sangat kuat, yang memiliki pasukan terkuat yang pernah ada di muka bumi. Itu kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu kurang lebih kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Ada beberapa hikmah mungkin ya, ada beberapa sifat yang mungkin patut kita teladani, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu semoga kita dapat mencontoh yang baiknya.
Dan adapun untuk tugas kepada kalian, Bapak tugaskan yaitu mencari beberapa kisah ya tentang Nabi Sulaiman dengan yang selain burung-burung dan juga Ratu Bilqis, karena kisah Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya terpaku pada burung-burung dan juga Ratu Bilqis. Ada beberapa kisah lagi yang mungkin berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kisahnya itu tolong kalian cari dari berbagai sumber. Kisahnya tentang apa, kalian coba rangkum atau mungkin kalian ulang kembali atau dicatat kembali dan nanti dilaporkan minggu depan berbarengan dengan remedial dan juga pengayaan yang Bapak berikan. Paham ya semua? Baik, terima kasih ya. Nah, untuk selanjutnya materi untuk minggu depan yang akan kita bahas dalam pelajaran akidah akhlak ini masih kisaran tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun yang dibahas bukan kisahnya, melainkan yang akan dibahas adalah sifat teladan ya, sifat-sifat teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ini adalah materi yang akan dibahas pada minggu depan. Persiapkan, bisa kalian sekalian cari tentang sifat-sifat teladan Nabi Sulaiman itu apa saja, dan juga bisa kalian jelaskan sifat teladannya apa, yang itu pun juga bisa dijadikan keteladanan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dapat dipahami ya semua? Terima kasih. Semangat terus. Jangan jangan menyerah ya. Di sini jangan menyerah semangatnya gitu ya. Jangan menyerah semangatnya. Tetap harus semangat dan jangan loyo semangatnya. Oke, paham ya? Sampai jumpa minggu depan di pertemuan berikutnya. Saat ini berarti kita tuntaskan kegiatan belajarnya. Kita tutup dengan membacakan doa kifaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat Bapak sampaikan hari ini, semoga dapat bermanfaat ya, dan dapat kita petik hikmahnya dari pelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih juga atas semangatnya kalian dalam mengikuti pelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.